Sehingga hari ini kami, ini sama teman-teman kuasa hukum, kira datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji bahwa dalam setiap penerimaan laporan dari masyarakat, maka tahap awal yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah melakukan pendalaman. Dengan ungkapan saya, seolah-olah saya anti pemerintah, saya memusuhi Kang Deddy, saya memusuhi Gubernur Jawa Barat, sehingga komentarnya kan si Mujib, ya jelma cager, jelma belok, si Mujib ini arahnya mau kemana, punya kekuatan apa? Setelah itu saya simpulkan Gubernur tolol, itu saya simpulkan Gubernur blon, itu saya gambarkan Gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jelutna. Aduh, ya Ustaz Aceng ya ngerakeun urang Garut ya. Ceramah teh ya jeung ngajak gelut segala ya. Kumaha ya urang Garut ya. Ustaz Aceng ya di mana cenah tah? Tempatna Garutna kuring oge urang Garut Aceng euy. Cing baik ceramah teh atuh Ustaz Aceng. Dia ngajak gelut segala, aduh. Semudah, saya yakin Pak Deddy, Pak Prabowo, atau Bupati, ini rasanya untuk menembus Indonesia masa adalah susah. Sebab pendapat saya, jika Indonesia ingin bersaing dengan negara yang lain, ya generasi muda harus yang bersaing dengan generasi-generasi muda yang lain. Demikian tadi adalah klarifikasi dari Pak Aceng, terlepas yayasan dia itu adalah yayasan yang seharusnya menerima dana hibah 1,3 miliar dan sampai sekarang belum turun. Terlepas dari masalah itu, beliau meminta maaf apabila ada salah dan ketersinggungan dari apa yang beliau katakan. Bejakeun ka si Aceng nu ti Garut, ari jadi ustad, kakarak bisa cocorokan gitu. Bari cocorokan teu pantes. Nah bari nyana oge bisa ngaji. Dan lain kos gitu, Ceng. Ngan lamun cara bener teh dia hayang ngajajal. Dia mengkritisi KDM, menyebut-nyebut apa namanya? Tolol katanya. Halo Pak Ustadz Aceng, kalau saya membandingkan KDM dengan orang-orang kebanyakan, Pak Aceng, KDM itu udah jadi manusia. Apa namanya, manusia yang manusia. Jadi udah manusia seutuhnya Pak Aceng. Kalau kita belum jadi manusia seutuhnya. Karena apa? Karena tingkah perilaku kita juga masih jauh dari kebenaran. Aceng keluar sia, hayu galungan jeng aing, lawan warga Jabar ya. Aceng kotol 3 kali. Viralnya ucapan Ustadz Aceng yang mengatakan KDM adalah Gubernur Jawa Barat yang goblok, tolol, blow dan sebagainya. Sekarang muncul kualifikasi dan permintaan maafan dari Ustadz Aceng kepada masyarakat dan juga orang yang tersinggung. Bagaimana kelanjutannya berikut videonya. Kali ini adalah bertanya terkait video yang lagi viral di TikTok, di Facebook, dengan media sosial lainnya. Sehingga kesempatan ini saya bisa memberikan penjelasan. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Di situ seolah-olah saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini yang menjadikan heboh atau viral di mana-mana. Saya mengungkapkan statement itu di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa yang kebetulan saat itu adalah acara munakosah, tes uji kemampuan santri siswa langsung secara lisan. Saat itu saya memberikan motivasi kepada para santri, kita harus berupaya maksimal menjadi muslim-muslimah yang baik, yang Islam. Deddy kumaha sih bapak aing? Ya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan on-nya. Cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur kena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur kena politik salah, itu saya simpulkan Gubernur tolol, itu saya simpulkan Gubernur blon, itu saya gambarkan Gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jelutna. Aduh, ya Ustaz Aceng ya ngerakeun urang Garut ya. Ceramah teh ya jeung ngajak gelut segala ya. Kumaha ya urang Garut ya. Ustaz Aceng ya di mana cenah tah? Tempatna Garutna kuring oge urang Garut Aceng euy. Cing baik ceramah teh atuh Ustaz Aceng. Dia ngajak gelut segala, aduh, ya mangerakeun wae urang Garut ieu mah ya.
bejakeun ka si Aceng nu ti Garut ari jadi ustad kakarak bisa cocorokan gitu bari cocorokan teu pantes nah bari nyana oge bisa ngaji dan lain kos gitu ceng ngan lamun cara bener teh dia hayang ngajajal hayang gelut lah hayang ngaji teu kudu ka sasaha komo ka KDM jauh kelas maneh ceng datangnya ka dia ke Bogor sok baga iraha dia aduh ceng ngerakeun maneh mah kalakuan kos gitu patut ceng dikobong kos gitu maneh aduh ceng Aceng keluar sia. Hayu galungan jeung aing lawan warga Jabar ya. Aceng kotol 3 kali. Biasana lamun orang hadir di tempat dakwah ngadengekeun kiai haji ulama habib itu sejuk kena hate lain panas ngeunaheun kena ceuli di dengena gitunya da hampura pribadi abdi lamun hadir di tempat kos gitu indit ya kangge Ceng Mujib kangge jeung sajabana lah jeung nu lainna gitunya ceramah nu bener gitu boleh mengkritik gunakan bahasa yang asik tidak menggunakan bahasa yang kotor yang kasar bahasa binatang itu jangan dikeluarin di tempat dakwah karena kalian lagi dakwah bukan lagi demo terkecuali kalian lagi demo boleh kalian jadi provokator kalau di tempat dakwah jadi provokator itu salah gitu karena para ulama diciptakan itu untuk menyejukkan hati untuk menenangkan hati yang hadir bukan memanaskan hati yang hadir di tempat dakwah nih buat Ceng Mujib Kang Dedi teh sanes anti pesantren sanes makanya Kang Dedi paham teu hayang ngajak-ngajak para ulama karena dunia politik karena lain tempatna beliau lebih paham gitu lain anti pesantren Ceng Mujib apal dana hibah kamari ka mana acak-acakan tepung judul ya kan dihakan ku jelema-jelema teu balaner gitu makana ayeuna teh kudu dirapikeun ku Kang Dedi biar lebih paham deui nya Ceng Mujib bere ketenangan hati kanu hadir salam Indonesia. Berikut ini adalah klarifikasi dari Pak Kiai Aceng Mujib. Adapun ada orang yang beranggapan aneh-aneh dan macam-macam, bahkan ada yang merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, kata-kata, ya saya sebagai manusia biasa sudah barang tentu tidak boleh ego dong. Kalau memang dianggap salah ya saya harus mohon maaf, terutama kepada orang-orang yang merasa tersinggung. Tetapi sekali lagi perlu dicatat, saya bukan orang yang berada pada pasukan atau kelompok anti pemerintah. Kita berkali-kali deklarasi mendukung pemerintahan yang sah. Yang kedua, harus dicatat, saya bukan orang yang tidak mendukung terhadap program gubernur yang hari ini adalah lagi menjalankan tugas di Jawa Barat, Pak Dedi. Saya sampaikan di video itu, terlepas ada pro kontra terkait Barat TNI. Saya setuju, saya mendukung. Masalahnya apa? Saya tahu persis banyak orang tua stres, orang tua yang bingung harus diapakan dengan anak saya. Masa harus dibuang ke laut? Dimasukkan pesantren lari, kabur, diurus di rumah, kamu ngancam, kamu butuh orang tua. Ini solutif. Terlepas ya orang ada kekhawatiran dengan adanya Barat TNI nanti malah dibina, dididik dengan kekerasan, malah pulang dari situ maunya dulu dan sebagainya. Nah itu hal biasa. Tapi menurut saya itu adalah satu terobosan positif dalam konteks penyelesaian permasalahan yang hari ini sudah dianggap kompleks terutama generasi muda. Saya sepakat kalau tidak konsentrasi dengan bagaimana nasib generasi muda, saya yakin Pak Dedi, Pak Prabowo, atau Bupati ini rasanya untuk menembus Indonesia masa adalah susah. Sebab pendapat saya jika Indonesia yang bersaing dengan negara yang lain, ya generasi muda harus yang bersaing dengan generasi muda yang lain. Demikian tadi adalah klarifikasi dari Pak Aceng terlepas yayasan dia itu adalah yayasan yang seharusnya menerima dana hibah 1,3 miliar dan sampai sekarang belum turun. Terlepas dari masalah itu, beliau meminta maaf apabila ada salah dan ketersinggungan dari apa yang beliau katakan, dan beliau menyatakan bahwa beliau adalah pro pemerintah. Nah, jadi apa yang menyebabkan berita ini menjadi heboh gitu? Ya, menurut saya karena hook dari video aslinya. Saya sudah melihat video aslinya, ya. Terlepas apa yang dimaksudkan itu adalah Bapak KDM atau bukan, yang dia sebutkan itu dengan tanda kutip yang dia bilang, ya begitulah, saya nggak mau nyebutnya. Terlepas dari itu, jadi saya di video sebelumnya pun nggak banyak istilahnya, kalau kata orang bilang mau menyerang lah ya, karena saya harus lihat video fullnya. Jadi sebenarnya video yang beredar itu adalah video hook atau video cuplikan dari video keseluruhan gitu. Jadi sebelum video keseluruhan ditayangkan, diambillah video-video cuplikan untuk di awal di pembukaan gitu. Nah, pengambilan video yang pembukaan yang menurut saya agak provokatif inilah yang memancing orang salah persepsi ya begitu.
Seharusnya diambilnya itu dari awalnya, konteksnya apa dia mengatakan seperti itu. Ternyata dia sedang memberikan contoh apabila ada pejabat yang menyebutkan salah bila ulama berkecimpung ke dalam politik. Tapi itunya depannya itu tidak ditayangkan di cuplikan tersebut, sehingga menimbulkan salah persepsi dan rame gitu. Ya, tapi sebagai gimana ya? Sebagai manusia, sebagai sesama muslim, bila ada yang sudah meminta maaf, ya kita harus maafkan. Ya, di luar konteksnya apakah benar maksudnya adalah ditujukan untuk Bapak KDM atau bukan, itu di luar kewenangan kita. Tapi itu kan opini saya. Bagaimana dengan pendapat teman-teman sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Jabar. Kamari aya Ustadz, saya sebut langsung aja ya, namanya Ustadz Aceng. Dia mengkritisi KDM, menyebut-nyebut apa namanya, tolol katanya. Halo Pak Ustadz Aceng, kalau saya membandingkan KDM dengan orang-orang kebanyakan, Pak Aceng, KDM itu udah jadi manusia. Apa namanya, manusia yang manusia. Jadi udah manusia seutuhnya Pak Aceng. Kalau kita belum jadi manusia seutuhnya. Karena apa? Karena tingkah perilaku kita juga masih jauh dari kebenaran. Pak Ustadz sendiri, Pak Aceng, yang harusnya memberikan contoh dengan lisan yang baik, dengan tutur kata yang baik, ternyata belum bisa. Apalagi disematkan dalam diri Pak Ustadz itu, Pak Aceng itu adalah Ustadz. Harusnya Pak Aceng itu bisa mengontrol diri, bagaimana mengkritisi apa namanya pemimpin itu dengan bahasa-bahasa yang baik, dan itu akan jadi contoh buat umat. Nah sekarang Pak Aceng memberikan contoh kayak gitu, apalagi sampai nantang untuk gelut segala. Masya Allah Pak Aceng, saya nggak ngerti Pak Aceng belajar agama di mana gitu kan. Pak Aceng harus segera minta maaf, datangi KDM. Kalau enggak, Masya Allah, itu satu apa namanya, saya sebagai orang biasa aja nggak bisa nerima itu, nggak bisa nerima beneran, apalagi dengan membawa nama agama. Saya nggak tahu tujuan Pak Aceng itu, mungkin karena keinginan Pak Aceng atau apa tidak terpenuhi, atau tersangkut dengan hibah yang 50 miliar itu dihentikan. Kalau itu yang terjadi, berarti Pak Aceng itu hanya memikirkan diri Pak Aceng dan kelompok. Sementara KDM itu enggak, 50 juta jiwa dipikirkan oleh KDM Pak Aceng. Jadi harus tahu, kalau hibah dipangkas, dihilangkan, dialihkan ke jalan-jalan yang lebih bermanfaat untuk orang banyak, itu udah satu perbuatan yang baik. Itu udah benar. Itu udah benar untuk masyarakat Jawa Barat, bukan untuk memikirkan kelompoknya Pak Aceng. Pak Aceng, ini satu lagi. Pak Aceng karena seorang ustadz mungkin paham tentang An-Nisa 59. Coba Pak Aceng juga baca, itu bagaimana kita harus berperilaku menghormati para pemimpin kita. Apalagi Pak KDM itu pemimpin yang udah diberi amanah oleh rakyat. Hampir 60% rakyat Jawa Barat percaya sama beliau. Mungkin itu aja Pak Aceng. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh maaf, masih belepotan nih Pak Aceng. Saya mah orang biasa ya. Bukan Pak Ustadz. Seperti Aceh Pak Aceng ya. Salam. Satukan langkah. Ya guys, jadi itulah permintaan maafan atau klarifikasi yang sangat amat panjang dari Ustadz Aceng terhadap statementnya yang pernah mengatakan bahwasanya Gubernur Jawa Barat KDM tolol, blow on, dan kurang ajar dan lain sebagainya. Bahkan bukan gubernur saja, beliau juga menantang Presiden Republik Indonesia, gubernur, bupati, dan orang terkait lainnya. Di sini banyak sekali yang tidak setuju dengan ucapan Ustadz Aceng, bahkan menuai hujatan pro dan kontra. Di sini juga Ustadz Aceng diserbu netizen sehingga muncullah klarifikasi dan permintaan maafan dari beliau. Namun apakah klarifikasi atau permintaan maafan yang telah dibuat oleh Ustadz Aceng ini tulus atau hanya karena takut akan serangan netizen aja? Jadinya muncullah klarifikasi atau permintaan maafan dari Ustadz Aceng ini. Dan juga banyak sekali netizen atau masyarakat Indonesia khususnya pendukung KDM tidak menerima atas permintaan maafan Ustadz Aceng karena menurutnya itu tidak tulus dan juga telah menyakiti dan telah melukai banyak pendukung KDM, terutama juga Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang sebenarnya dia tidak kenal dengan Ustadz Aceng ini, namun dia disentil, diserang habis-habisan oleh banyak oknum, termasuk salah satunya adalah Ustadz Aceng ini. Sebelumnya juga pernah diserang oleh Ono Surono dan juga dilaporkan Adel Setiawan, orang tua dari murid yang digadang-gadang bakal dikirim ke barak militer, namun beliau melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Jadi nggak bisa-bisa guys ya orang yang menyerang KDM dan juga bahkan ada ingin melaporkannya. Di sini banyak sekali pendukung dari KDM tersebut membela Gubernur Jawa Barat dan
bahkan menyerang balik orang-orang yang ingin melaporkan dan ingin menghancurkan KDM. Gimana menurut kalian guys? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini.